Dari perjalanan ini yang wajib kita harus imani bahwasanya apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan sholat itu adalah utama di dalam apapun. Maka perintah yang pertama yang ditanya oleh Allah nanti di akhirat adalah tentang sholat. Pertama kali amal yang ditanya adalah sholat. Sebelum nanyain haji, sebelum nanyain sedekah, sebelum nanyain lain-lainnya, sholatnya dulu ditanya. Gimana sholatnya? Itu yang pertama. Kejadian yang kedua adalah kejadian yang mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan perjalanan-perjalanan ini kita menjadi tahu bahwasanya tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang disinggahi Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi berdoa di tempat-tempat yang tadi disebutkan? Karena tempat yang penuh dengan berkah ini turunnya rahmat. Makanya sampai saat ini pun kita kenapa dihimbau untuk datang ke tempat-tempat yang baik, makam-makam yang baik. Kita ziarah ke makam Kanjeng Nabi, kita sholat di tempat-tempat sholatnya Kanjeng Nabi, tawaf di tempat tawafnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena tempat-tempat itulah turunnya rahmat. Di bawah pohon Nabi Musa bermunajat, di situ Kanjeng Nabi berdoa karena di situ tempat turun rahmat. Di makam Masyitoh Nabi Muhammad berdoa karena disitulah turunnya rahmat. Jadi di tempat turunnya rahmat kita diminta untuk banyak berdoa. Makanya di sini ada istilahnya apa? Ziarah ke makam orang-orang saleh. Bukan karena minta ke kuburan, bukan, karena rahmat turun di tempat tersebut sehingga siapapun yang ada di situ ya keberceripatan kan gitu. Kepada ulama-ulama kita datengin, kita minta doa karena rahmat turun kepada mereka semuanya yang ahli-ahli ibadah. Kemudian sekaligus menampakkan kebesaran kepada Kanjeng Nabi tentang Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang sambung dengan Kanjeng Nabi maka akan awet. Makanya Kanjeng Nabi jasnya, cerbannya, jubahnya tidak hancur. Kenapa tidak terbakar? Karena sambung dengan jasadnya Kanjeng Nabi. Semuanya menjadi luar biasa. Makanya jangan sampai setiap apapun dari aktivitas-aktivitas kita tidak sambung dengan Kanjeng Nabi. Niatkan semuanya. Mulai dari memasak, mulai dari ini, mulai dari kerja, mulai dari mencari nafkah, mencari kebersihan dan lain sebagainya, nyapu, sambungkan dengan Kanjeng Nabi agar pahalanya langgeng tuh, agar abadi semuanya. Jadi ibadah itu tidak hanya di masjid, tidak hanya sholat toh tidak, tapi bagaimana setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Yang di sawah juga ibadah terus, yang di dapur juga ibadah, yang di kebun ibadah, yang di kantor ibadah, karena niatnya ibadah. Kalau tidak niat ibadah ya dunia saja dapatnya. Baik. Jadi kita harus mengimani itu semuanya. Jadi ada hal-hal gaib yang harus kita imani dan jangan banyak bertanya. Di dalam Al-Quran disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ada perkara-perkara yang harus kita imani, perkara gaib walaupun kita tidak lihat, karena Al-Quran yang memerintahkan untuk kita imani. Jangan jadi orang sombong, saya tidak percaya kalau saya belum melihat. Terus nggak percaya pertanyaan mungkar mangkir harus mati dulu terus ditanya gitu, Bu saya kubur dulu nanti kalau ditanya nanti baru kabarin saya, kan tidak juga. Kenapa? Ada hadisnya, ada beritanya, maka kita imani karena Allah sendiri merintahkan untuk mengimani yang gaib. Baik. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjalanan malam ini adalah perjalanan yang dikenang oleh umat Kanjeng Nabi, karena tidak lain di dalam perjalanan malam ini ada perintah-perintah yang sampai saat ini pun masih kita laksanakan, yaitu perintah sholat. Dan ingat, amal yang pertama kali ditanya nanti adalah tentang sholat. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat, apapun kondisinya, apapun bentuknya, apapun capeknya, karena sholat itu adalah tiang dari semuanya. Makanya kalau sholatnya bermasalah, pasti hidupnya bermasalah. Entah masalah ekonominya, entah masalah kesehatannya, entah masalah keluarganya, apapun bentuknya. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Baik.